Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf, NIM B100-19272. Assalamualaikum, nama saya Lapisa Azhara Syaputri, NIM B100-19284, kelas F, Hukum Kesehatan, Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Laksono dengan NIM B116-280, kelas F, Hukum Kesehatan, Universitas Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rara Septiani Putri, NIM B1019291, kelas F, Hukum Kesehatan, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum kesehatan. Menurut saya, hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, berkaitan dengan penegakan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Pengertian hukum kesehatan menurut saya adalah hukum kesehatan adalah hukum yang mengatur tentang kesehatan dan studi ilmiahnya beserta perangkat hukum di dalamnya. Pengertian hukum kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yaitu hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban penerima pelayanan kesehatan, baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarananya, standar pelayanan, dan medik lain-lainnya. Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli. Menurut Van der Meijn, hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Menurut Leinen, hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi apa itu aspek kesehatan kerja. Aspek kesehatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan program kesehatan untuk para karyawan atau pekerja. Bila kesehatan karyawan terjaga, maka perusahaan akan mendapatkan sumber daya manusia yang sehat, jarang absen, dan dapat bekerja dengan lebih produktif. Pengaturan aspek kesehatan kerja. 1. Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Dengan keluarnya undang-undang ini, dapat dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja telah mengakomodasi perkembangan kesehatan masyarakat, industrialisasi, serta teknologi dalam pembinaan norma-norma dan etika keselamatan kerja. Undang-undang ini telah mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat dan di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 Ayat 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Ayat 2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Ayat 3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ayat 4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 87 ayat 1. Setiap jenis usaha harus mempunyai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Adalah kewajiban perusahaan untuk menyediakan petunjuk, pelatihan, dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja atau buruhnya. Ruang lingkup kesehatan kerja. Ruang lingkup dari aspek kesehatan kerja yakni adalah yang pertama, dasar-dasar kesehatan kerja dan perundang-undangan kesehatan kerja. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan kerja. Keempat, penyakit akibat kerja. 5. Gizi kerja dan penyelenggara makanan bagi tenaga kerja. 6. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tenaga kerja. Yang terakhir dan 7. Program pencegahan penyakit di tenaga kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja. A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. B. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. C. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. D. Memberi pertolongan pada kecelakaan. E. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. F. Memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. G. Mencegah dan mengendalikan timbul atau memperluas suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. H. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. I. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. J. Menyelenggara suhu dan kelembapan udara yang baik. K. Menyelenggara penyegaran udara yang cukup. L. Memeriksa kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. M. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara dan proses kerjanya. Dan N. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, dan barang. O. Memelihara dan mengamankan segala jenis bangunan. P. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. R. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri wajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
contoh kasus yang akan kami ambil ialah aturan cuti haid di Indonesia. Hingga hari ini, bisa jadi masih banyak yang belum mengetahui bahwa pekerja perempuan memiliki jatah cuti haid selama bekerja. Sekalipun beberapa pekerja mengetahuinya, mengajukan cuti haid masih jadi perkara yang asing, bahkan dinilai tak perlu diambil. Lantaran beberapa alasan seperti repot hingga stigma dinilai manja oleh atasan. Padahal, tamu yang datang rutin sebulan sekali ini kerap kali sangat mengganggu aktivitas karena nyeri dan pegal yang dirasakan. Bahkan, datang bulan tak jarang mengganggu suasana hati dan pikiran yang secara tak langsung berpengaruh pada rutinitas kerja. Beberapa pekerja perempuan merasakan haid ringan, namun ada pula yang merasakan sakit berat sehingga tak bisa melakukan aktivitas apapun. Maka dirasa perlu mengambil cuti haid. Memang tak semua perempuan merasakan rasa sakit setiap datang bulan, akan tetapi dibandingkan dengan yang tidak merasakan sakit, jumlah mereka yang menderita ketika datang bulan jauh lebih besar. Menurut American Congress of Obstetricians and Gynecologists, lebih dari setengah dari perempuan yang menstruasi mengalami rasa sakit selama 1-2 hari setiap bulan. Rasa sakit ini disebut dysmenorrhea. American Academy of Family Physicians menyatakan 20% perempuan mengalami dysmenorrhea yang cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. John Guillebaud, profesor di bidang kesehatan reproduksi, University College London, mengatakan rasa sakit saat menstruasi sama buruknya dengan serangan jantung. Saya percaya itu adalah sesuatu yang harus dirawat, seperti hal lain dalam pengobatan, katanya, seperti dikutip The Independent Februari 2016 lalu. Perempuan yang menderita dysmenorrhea saat haid akan sulit berkonsentrasi melakukan pekerjaannya. Maka, beberapa negara membuat aturan cuti haid tiap bulan bagi perempuannya. Di Indonesia, cuti haid sudah ditetapkan sejak 2003. Perusahaan harus memberi izin cuti pada hari pertama dan hari kedua saat pekerja perempuan datang bulan. Tetapi, perusahaan tidak diwajibkan memberikan upah penuh. Pemerintah mengatur hak cuti haid di Indonesia bagi pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut menyebutkan pekerja wanita dalam masa haid bisa diberikan hak cuti pada hari pertama dan kedua saat haid datang, yang berbunyi, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Dengan dasar undang-undang tersebut, jelas tertera bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki pekerja wanita setiap bulannya, selama 1-2 hari yang tertuang dalam perjanjian bersama atau PKB yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. Di Jepang, aturan cuti haid sudah ada sejak 1947. Tak seperti di Indonesia, yang telah ditetapkan jumlah harinya. Di sana jumlah hari cuti dan besar upah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Di Taiwan, kebijakan cuti haid baru diberlakukan 2014 silam, di mana merupakan bagian dari cuti sakit yang ditetapkan 30 hari per tahun. Para pekerja yang mengambil cuti ini tetap berhak atas upah penuh. Negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan menerapkannya lebih dulu daripada Taiwan dan Indonesia, yakni sejak 2001. Sama seperti Taiwan, pekerja yang mengambil cuti haid di Korea Selatan tetap berhak atas upah penuh. Mengambil cuti haid sering dianggap sebagai hal memalukan, karena diimbuhi kekhawatiran dianggap lemah. Padahal kebijakan cuti haid bukanlah bukti bahwa perempuan lemah. Sebaliknya, ia adalah bentuk pengakuan dan akomodasi atas kebutuhan biologis pekerja perempuan. Manfaat cuti haid produktivitas meningkat. Dilansir dari Harvard Health Publishing, perempuan yang sedang datang bulan dapat mengalami rasa sakit mulai dari ringan hingga akut. Rasa ini biasanya berlangsung selama 1-3 hari pertama haid. Kalau dipaksakan datang kerja saat sedang sakit-sakitan, pekerjaan menjadi tidak optimal dan justru dapat membahayakan bagi kesehatannya. Lingkungan kantor kondusif sebelum dan saat datang bulan, emosi perempuan cenderung tidak stabil. Fenomena ini dikenal dengan istilah premenstrual syndrome atau PMS. Menurut Everyday Health, PMS dapat menyebabkan emosi tidak stabil sebelum dan pada saat awal haid.
Ketika emosi sedang tidak stabil, ditambah rasa kram atau nyeri, terkadang bisa saja tidak sengaja meluapkan emosi tersebut ke rekan kerja. Akhirnya, situasi kerja di kantor menjadi kurang kondusif, baik bagi perempuan tersebut maupun rekan kerjanya. Jika cuti haid dilaksanakan, kondisi kantor akan lebih kondusif dan mood serta kinerja pegawai lainnya dapat tetap terjaga. Meningkatkan daya tarik perusahaan. Manfaat cuti haid bagi perusahaan adalah meningkatkan daya tarik terhadap calon pelamar perempuan. Jika perusahaan menjalankan cuti haid dengan baik, calon pelamar dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih perusahaan. Pasalnya, perusahaan yang mengizinkan cuti haid memiliki nilai tambah karena memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja perempuannya. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang aspek kesehatan kerja. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.